Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar 4 hari yang lalu, ada seorang pemancing yang melepaskan ikan belida setelah ia menangkapnya. Banyak yang bertanya, kenapa orang tersebut malah melepaskan ikan belida kembali ke alam? Padahal ikan tersebut bisa saja dimasak untuk dikonsumsi. Di pasar ikan hias, memang masih banyak ikan belida yang diperjualbelikan. Kamu juga pasti selalu ngelihat ikan ini di akuarium-akuarium para penjual. Padahal kenyataannya, sekarang ikan belida udah masuk daftar dilindungi dari pemerintah karena keberadaannya di alam liar malahan udah dinyatakan punah. Tapi para pedagang jelas nggak salah karena ikan-ikan belida yang masih bebas diperjualbelikan untuk keperluan ikan hias adalah belida dari Thailand atau dengan nama latin Chitala ornata. Jenis ini masih sangat bebas diperjualbelikan karena didapat dari hasil budidaya. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa terhadap alam liar. Malah mungkin belida Thailand ini udah sukses dibudidayakan di sini. Makanya stoknya selalu ada dan harganya terjangkau. Nasib lain dialami oleh belida lokal sendiri. Populasinya kian terancam dan malah ada yang udah dianggap punah. Apa faktor yang membuat ikan kota Palembang ini mesti terjebak di jurang kepunahan? Simak video ini sampai habis ya. Ikan belida, ikon negara yang terancam. Dulu ikan belida adalah ikon dari kota Palembang. Patung besar berbentuk ikan ini sampai sekarang terpasang di pinggir Sungai Musi. Keberadaan belida memang menjadi salah satu penghidupan warga di Palembang. Dari mulai nelayan sampai pengusaha pempek, semua bergantung kepada eksistensi ikan ini. Di tahun 2000-an, belida menjadi bahan baku pempek yang laris manis dijual. Ikan ini terkenal karena dagingnya yang sangat gurih dan enak. Walau durinya banyak, namun itu nggak menghalangin orang buat mengkonsumsi ikan ini. Karena rasanya enak banget. Karena enak banget dan laku dijadikan bahan baku makanan kayak somai, kerupuk, abon, sosis, dan pastinya pempek. Pamor ikan belida sebagai ikan yang bernilai tinggi semakin menyerbak. Hal itu membuat permintaan akan ikan belida jadi sangat tinggi. Permintaan tinggi membuat nelayan harus mencari lebih banyak ikan belida. Alhasil lama-lama karena kebanyakan ditangkap dan kehilangan habitat yang terjadi karena banyaknya intervensi dari pembangunan, ikan belida populasinya kian menyusut. Manusia emang nggak terlalu tahu menaut dengan kinerja alam. Kita di darat selalu berpikir sungai akan mereproduksi sendiri ikan-ikan yang ditangkap, sehingga populasinya akan aman. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Ikan bisa saja aman terus-menerus diambil jika di habitat mereka dan tempat mereka berkembang biak masih ada. Masalahnya, buat ikan belida, permasalahannya bukan datang dari overfishing doang, namun juga dari kerusakan habitat tempat mereka bertelur. Jika ikan-ikan ini nggak sukses bertelur, maka nggak ada regenerasi selanjutnya yang akan menggantikan penerusnya di sungai. Makanya lama-lama ikan ini bisa habis. Kemarin ada sebuah video yang viral di TikTok. Di video tersebut terlihat seorang nelayan habis memanen ikan di sungai. Tangkapannya lumayan banyak, soalnya dia dapat ikan lais, sampai tapah dan seekor ikan belida berukuran besar. Lokasi nelayan ini sendiri nggak terungkap. Besar diduga nelayan ini berasal dari Kalimantan, karena tapah dan lais adalah ikan yang hidup di pulau tersebut. Tindakan terpuji dilakukan oleh nelayan tersebut, sambil memasang lagu dari Rizky Febian yang liriknya berbunyi, selama jantung ini berdetak, aku akan selalu menjagamu. Nah, si nelayan ini melepas ikan belida berukuran besar tersebut ke dalam sungai. Lagunya menggambarkan seolah si nelayan sadar kalau menangkap ikan ini akan memberi dampak buruk bagi populasinya. Jadi dia berniat untuk menjaga populasi ikan belida dengan tidak menangkapnya. Tindakan yang patut diapresiasi ini mendapat tanggapan beragam dari warga TikTok. Seperti biasa, ada yang bilang kalau ikan itu di daerahnya masih banyak dan rasanya enak. Ada yang bilang, kenapa dilepas? Kan rasanya enak. Dan terakhir ada juga yang sadar kalau ikan ini masuk ke dalam daftar dilindungi oleh pemerintah. Makanya melepasnya kembali adalah hal yang tepat. Tanggapan pro dan kontra memang udah lumrah terjadi di kolom komentar sosial media. Walau biasa ada sesuatu yang lekat dengan tindakan nggak terpuji, pasti ada aja yang menganggap benar. Sebaliknya, kalau ada hal yang baik, pasti ada juga yang komen dengan nada sinis. Sama seperti video yang dibagikan oleh akun bernama @fatehinte tersebut. Sampai saat ini, video tersebut udah disukai oleh 61.000 orang dan mendapatkan sekitar 1.200 komentar. Video kayak gini sukses menjadi FYP dan viral di TikTok karena memiliki pengaruh yang baik untuk upaya konservasi.
Karena pasti banyak banget orang yang sama sekali nggak tahu kalau ikan belida itu dilindungi. Soalnya mereka bisa melihat ikan ini di pasar ikan hias atau malah di rumah kerabatnya. Penyuluhan soal ikan yang terancam punah bukanlah hal yang mudah. Makanya video tersebut bisa viral dan bisa menjadi pengaruh baik untuk kelangsungan konservasi di Indonesia. Karena infonya pasti menyebar dan malah sudah tersebar ke hampir 61.000 orang. Kapan ikan belida dilindungi dan terancam punah? Sejak maraknya penangkapan ikan ini untuk dijadikan bahan olahan makanan beberapa tahun lalu, populasi belida mulai menyusut. Belida termasuk ikan knifefish yang masuk ke dalam famili Notopteridae. Nah, walaupun bernama knifefish, tapi belida bukanlah ikan yang berhubungan dengan black ghost. Meskipun sekali lagi, kesamaan nama dan bentuk badan nggak membuat mereka jadi punya hubungan ya. Belida malah punya hubungan erat sama arwana dan arapaima karena mereka berdua masuk ke dalam ordo Ostogloriciformes. Nah, Notopteridae ini punya 10 spesies ikan yang tersebar di Afrika, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Jadi mereka nggak punya tuh wakil dari Amerika Selatan. Mereka adalah ikan predator dengan badan pipih dan nggak punya dorsal fin. Tapi perut bagian bawah yang bergerak layaknya sirip dan bisa membuat mereka bergerak dengan cepat di habitatnya. Mereka suka banget makanin udang, cacing, ikan kecil, dan lain-lain. Nama ikan belida diambil dari Sungai Belido di Sumatera Selatan yang bermuara di Sungai Musi. Warna ikan-ikan belida asal Indonesia cenderung mirip karena mereka biasanya berwarna putih cerah, kecuali belida Jawa yang punya warna badan gelap. Di Indonesia sendiri ada 4 jenis belida yang bisa ditemukan, namun satu jenis sudah dianggap punah oleh IUCN. Spesies tersebut adalah belida lopis atau Citala lopis. Ada juga 3 spesies lain yang eksis di sini, yaitu belida Borneo atau yang punya nama latin Citala bornensis. Ada lagi belida Sumatera atau yang punya nama latin Citala hypsilonotus. Dan terakhir ada belida Jawa atau Notopterus notopterus. Belida lopis disebut udah nggak pernah lagi terlihat sejak spesimen pertama kali ditemukan oleh Peter Blecker di tahun 1851. Jadi udah hampir 160 tahun ikan ini nggak pernah dilaporkan terlihat batang hidungnya. Pada tahun 2012, Lembaga Konservasi Dunia (IUCN) mengeluarkan vonis kalau ikan ini resmi dinyatakan punah. Seorang ilmuwan yang meneliti kasus ini bernama Dr. Heoki. Ia berkata bahwa spesies ini hanya diketahui dari aliran sungai di Jawa bagian barat dan tengah. Belum pernah tercatat dari wilayah ini selama lebih dari 160 tahun, meskipun ada survei ekstensif selama koleksi pertama dalam situs resmi IUCN. Belida lopis hidup di aliran sungai Pulau Jawa dan hidup berdampingan dengan belida Jawa. Perlu digarisbawahi, kalau belida Jawa dan belida lopis ini spesies yang berbeda ya. Belida lopis adalah spesies yang punya tubuh paling besar ketimbang yang lain, karena mereka bisa tumbuh sampai 1,5 meter. Sayang banget, ikan segagah ini dengan tampilan unik dan warna menawan harus punah. Ikan belida Jawa sendiri sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama Blue Bronze Leatherback. Ikan ini nggak cuma bisa ditemuin di Jawa, karena mereka juga ada di Thailand sampai India. Mereka juga masuk ke dalam genus yang berbeda dengan belida lain, karena ikan belida Jawa adalah anggota genus Notopterus. Lebih kasihan lagi, Notopterus cuma punya satu anggota, yaitu Notopterus notopterus, alias si belida Jawa ini. Belida lain yang hidup di Indonesia adalah Citala bornensis, yang sepertinya merupakan spesimen yang ditangkap oleh nelayan di TikTok, karena ikan ini memang hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bentuknya rada mirip dengan belida lopis, namun ukurannya jauh lebih kecil, karena ikan ini cuma bisa mencapai panjang maksimalnya di angka 56 cm. Kecil banget ya. Berikutnya ada Citala hypsilonotus, yang infonya masih sangat sedikit untuk mengetahui ikan berwarna silver ini. Nah, si Citala hypsilonotus ini hidup di aliran sungai di Sumatera dan Kalimantan. Saat ini, semua jenis belida berstatus dilindungi berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021, yang mana tentang jenis ikan yang dilindungi, juga melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P106, yang mana itu tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Jadi menangkap atau mengonsumsi belida bukan lagi hal yang bebas dilakuin. Udah ada aturan dari pemerintah yang menjadi alat pelindung bagi kelangsungan hidup populasi belida di alam liar, biar nggak ada lagi yang punah. Data yang jadi rujukan populasi ikan belida yang sangat jarang ditemuin.
Hal ini juga menjadi faktor kenapa ikan belida lopis dinyatakan punah, karena data yang valid atas populasi ikan ini hampir gak bisa ditemuin. Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang diwakili oleh Pak Haryono menyampaikan kalau informasi soal keberadaan ikan ini memang minim banget. Makanya susah untuk mengetahui keberadaan sebenarnya ikan ini di alam liar. Menurut Pak Haryono, banyak faktor yang membuat ikan ini masuk ke dalam jurang kepunahan. Pak Haryono menyampaikan, degradasi habitat yang masif telah menyebabkan kelangkaan banyak spesies ikan air tawar dan bahkan pemusnahan spesies ikan air tawar yang bertubuh besar ini. Termasuk juga kontribusi polusi dari industri, domestik, dan pertanian, serta praktik penangkapan ikan yang ekstensif dan tidak berkelanjutan. Juga konservasi lahan untuk perkotaan dan pertanian, hingga pembangunan dan pemukiman. Senada dengan apa yang diucapkan oleh Pak Haryono, pemerintah juga melaju cepat dengan membuat rilisan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Koordinator Kelompok Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan. Pinkanka Roro berkata, status perlindungan ikan belida adalah 100%. Jadi orang nggak boleh menangkap atau memancing mereka. Makanya, kalau sampai ada yang beruntung mendapatkan ikan ini di dalam jalannya dan mata kailnya, usahakan untuk melepas kembali ikannya ke sungai. Karena dalam upaya konservasi yang baik, peran manusia juga sangat diperlukan. Namun usaha melestarikan ikan ini bukan tanpa action, namun emang nggak kelihatan aja. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Mandiangin, Kalimantan Selatan, ada tempat budidaya yang sengaja dibuat untuk melestarikan para belida yang hidup di sini. Kawasan itu dipergunakan untuk melestarikan spesies belida Jawa dan belida Borneo. Kedua jenis itu emang populasinya masih baik. Makanya pihak pemerintah langsung tancap gas buat melindungi ikan ini dari nelayan nakal. Kemampuan berkembang biak ikan yang mendapat namanya dari Sungai Belido ini juga nggak baik. Dari satu indukan, telurnya cuma 288 telur dengan tingkat mortalitas yang rendah. Bayangin, dengan ikan mas yang sekali nelor bisa sampai ratusan ribu. Faktor ini yang membuat ikan ini terancam punah, karena di samping emang tingkat reproduksinya yang rendah, penangkapan membabi buta juga semakin memperparah populasi ikan ini. Jenis ikan belida, baik itu belida Borneo, belida Sumatera, belida Jawa, dan belida lopis, dilindungi oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021, yang mana tentang jenis ikan yang dilindungi nomor 5, 6, 7, dan 8. Plus, ikan belida juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yang tercantum pada nomor 743, 744, 745, dan 746. Pemerintah udah sangat ketat memperlakukan aturan ini, karena kehilangan lagi status jenis ikan yang eksotis bakalan menjadi pukulan telak buat pihak-pihak yang harusnya bekerja dan mengatasi ini. Kesimpulan, ikan belida sebagai ikan yang hidup di Indonesia juga perlu mendapatkan perlindungan dari kita semua. Perlindungan supaya populasinya tidak punah dan ratusan tahun ke depan masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Sekali lagi, melindungi ikan belida bukan tugas 1-2 orang. Ini menjadi tugas kita bersama. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, lakukan yang bisa kita lakukan untuk melestarikan ikan belida. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Apa cara yang efektif untuk melindungi populasi ikan belida? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.